Berbagai fakta menunjukkan bahwa banyak tokoh-tokoh sukses, orang-orang hebat dengan latar belakang kehidupan yang sulit serba keterbatasan di masa lalu. Hal tersebut menjadi pemicu untuk bekerja keras menggapai kesuksesan. Pertanyaannya, bagaimana hal tersebut terjadi? Ternyata, kondisi yang serba sulit dan terbatas dalam hidup tersebut justru dapat meningkatkan salah satu kecerdasan manusia, yaitu adversity quotient atau disingkat dengan EQ. EQ berbeda dengan IQ dan EQ. EQ lebih menggambarkan kemampuan seorang individu untuk berpikir, mengelola, mengatur, dan menghadapi kesulitan dalam hidup. Intinya adalah parameter yang menggambarkan kemampuan menghadapi masalah. Dalam literatur psikologi disebutkan bahwa gemblengan kepahitan dapat melahirkan adversity quotient. EQ adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang sebagai hasil dari tempaan kemalangan atau kegitiran dalam kehidupan. EQ bisa juga diartikan sebagai ketahanan atau daya tahan seseorang ketika menghadapi masalah. Ketahanan tersebut adalah kemampuan untuk menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan, situasi yang penuh tekanan tanpa menjadi berantakan. Ketahanan untuk mampu tetap tenang dan sabar, menghadapinya dengan kepala dingin dan tanpa terbawa emosi. Persepsi kebanyakan orang saat ini adalah kesuksesan seseorang ditentukan oleh IQ atau kepintaran mereka. Namun jangan salah, bagaimana kemampuan individu menghadapi situasi sulit dan tak terduga juga sangat penting. Untuk itu, sangat perlu kita mengembangkan EQ anak sejak dini, agar setelah dewasa tidak heran dengan masalah dan tantangan yang ada. Orang dengan EQ tinggi akan mampu menghadapi kesulitan, bukan menghindari. Mereka tidak menyerah pada rasa tidak berdaya atau putus asa. Dengan EQ yang tinggi, membuat seseorang menjadi tekun bekerja keras dan tabah dalam menghadapi segala hambatan dan rintangan menuju kesuksesan. EQ yang tinggi diperlukan anak sebagai bekal untuk menjadi profesi apapun, termasuk sebagai entrepreneur. Entrepreneur harus bisa bertahan di saat sulit, dapat menciptakan peluang dari keterbatasan. Bagaimana bila orang ingin menjadi entrepreneur sukses? Entrepreneur itu pandai menciptakan peluang, bahkan mampu mengubah kotoran, rongsokan, barang yang tidak berguna menjadi emas. Ada 3 ciri utama entrepreneur sukses menurut Ciputra, yaitu pertama, pandai menciptakan peluang, 2, karya inovasi, 3, berani mengambil risiko. Bagaimana mengembangkan EQ pada anak? Pertama, ajarkan untuk dapat mendengarkan respon orang lain mengenai kesulitan yang dihadapi mereka. Ini penting untuk pengenalan keberadaan masalah di sekitar kita. Yang kedua, ajarkan untuk selalu bertanya kritis, mengapa dan mengapa. Ini penting untuk membiasakan melakukan penggalian masalah. Kita orang dewasa di sekitarnya juga harus sabar menjawab pertanyaan anak-anak tersebut. Ketiga, kenalkan cara menganalisa masalah. Coba analisa suatu masalah bersama anak-anak. Mengapa masalah itu terjadi dan bagaimana seharusnya mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, lakukan tindakan nyata untuk mengatasi masalah bersama anak-anak. Dalam proses tersebut, ajarkan bagaimana mengendalikan emosi, ketekunan, dan perlunya tanggung jawab. Apabila anak sudah masuk usia SMA atau kuliah, kirim anak tersebut untuk pergi sendirian ke luar kota, bahkan ke luar negeri, baik untuk liburan maupun alasan lain. Disinilah anak belajar untuk mengenali masalah, menggali penyebabnya, menganalisa, dan melakukan tindakan solusi sendirian. Kasih sayang kepada anak bukan berarti harus memenuhi semua kenyamanannya sehingga dia selalu berada di zona nyaman. Anak harus diberikan pembelajaran untuk berada di kondisi sulit, mengelola emosi, bertahan, dan dalam kondisi sulit dia bisa menghasilkan sesuatu dalam keterbatasan. Ayo kembangkan EQ anak sejak dini. Sampai jumpa.